Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, umat Benediktus yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Bacaan pertama diambil dari Ulangan bab 30 ayat 15 sampai dengan 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala,
dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, masa Prapaskah adalah masa persiapan untuk merayakan kebangkitan Tuhan, yaitu kepenuhan kemenangan kehidupan yang dibawa Kristus. Itulah hidup rahmat yang sudah mulai diberikan Allah kepada manusia, juga ketika manusia masih hidup di dunia ini, yaitu jika kita mematuhi perintah-perintah Allah dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Itulah hidup rahmat yang akan membuat jumlah kita menjadi lebih banyak dan membuat berkat Allah yang berlimpah menyertai kita. Itulah hidup yang dijanjikan Yesus jika kita mau mengikutinya dengan berani menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikut Yesus. Yesus mengajak kita untuk tidak terlena dan terjerembab dalam kesenangan duniawi semata. Ia mengajak dan memanggil kita untuk bersekutu dengannya, untuk hidup dalam kasih Allah yang menjanjikan kita kebahagiaan dan sukacita sejati. Jalan yang Ia tunjukkan ialah jalan salib dan penyangkalan diri. Tidak hanya sekali, tetapi dari waktu ke waktu di sepanjang lorong kehidupan kita. Mampu dan maukah kita untuk memanggul salib dan menyangkal diri? Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami, agar mata batin kami dijelekkan untuk melihat hidup rahmat yang Kau janjikan, hidup yang sesungguhnya, dan beranikanlah kami untuk memperjuangkan meski kami harus bersusah payah dan menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.